memperkenalkan kembali, nama saya Gloria Atmaja, saya dari Jakarta. Hari ini kebetulan saya ada, besok ada pelayanan di satu gereja, jadi saya menawarkan nama Thomas, boleh nggak saya sharing gitu ya. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang bahaya aborsi dan dampaknya. Sebelumnya saya mau kasih tahu saya ini bukan orang medis, orang awam biasa, tapi bagaimana Tuhan membawa saya ada belajar tentang aborsi dan efek-efeknya. Itu saja yang akan dibagikan. Lalu kemudian saya ada di salah satu gerakan yang bernama, ini nggak kelihatan, namanya Defender of Life. Defender of Life adalah gerakan pembela kehidupan. Siapa yang kami bela? Yaitu bayi-bayi yang ada di dalam kandungan, yang dimana bayi-bayi ini, janin-janin ini sebenarnya dia punya satu hak, yaitu hak hidup. Disinilah hak hidup itu yang kita bela. Disinilah kita menolong janin-janin ini supaya dia batal untuk diaborsi. Ya, lanjut. Nah, kapan kehidupan itu dimulai? Mungkin Adi di sekolah pernah ada penyuluhan seperti ini. Sebenarnya kapan sih kehidupan itu dimulai? Ada orang-orang yang bilang kehidupan itu dimulai ketika dia sudah menjadi satu pribadi yang sukses. Setelah dia SMA, jika punya dana, dia akan kuliah. Benar nggak? Setelah kuliah, lulus kuliah, kira-kira ngapain nih kita? Hah? Cari kerja ya. Lalu setelah cari kerja, ceritanya kerjanya sukses. Kita kan mau berharap satu pekerjaan kita dengan kuliah yang kita bayar sangat mahal ya. Kita mau mencapai target, kita punya masa depan dengan nanam modal dengan sekian juta, kita mau dapat salary yang tinggi. Lalu kemudian dia berhasil di dalam pekerjaannya, salary-nya tinggi, dapat fasilitas, dapat apartemen, dapat mobil, dan bla 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 gitu. Berhasil kan? Setelah dia berhasil dalam pekerjaannya, kira-kira dia cari apa lagi? Hah? Kamu pinter ya? Benar, cari pasangan. Nah, kalau pasangannya cocok dan dikehendaki Tuhan, dia langsung merit kan? Setelah merit mau ngapain lagi? Punya anak. Iya kan? Setelah punya anak, banyak manusia yang mengatakan seperti ini. Keluar deh tuh tanduk-tanduk manusia tuh. Dia merasa dia sudah menjadi pribadi yang berhasil, ya kan? Terus dia bilang gini pada dirinya, ini loh, gua jadi orang. Ini loh, gua nih jadi orang. Ini loh, disebut kehidupan. Apa yang disebut kehidupan jika seseorang sudah berhasil, sudah punya keturunan, dan lain sebagainya. Hari ini kita mau belajar apa yang dikatakan kehidupan. Lanjut. Yaitu apa yang dikatakan medis tentang kehidupan. Kehidupan itu adalah bukan satu kesuksesan, keberhasilan, tapi kehidupan itu adalah satu pembuahan yang terjadi di dalam satu kandungan, yaitu pembuahan saat sel sperma bertemu dengan ovum. Saat sel laki-laki bertemu dengan sel perempuan, dia bertemu, dia menjadi satu, diproses di satu tempat yang namanya tuba Fallopi. Ketika dia menjadi satu, melebur menjadi satu, dia menghasilkan satu sel yang lain yang disebut dengan zigot. Zigot ini adalah calon manusia yang sangat kecil sekali. Saking kecilnya, dia tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi meskipun dia tidak bisa dilihat secara kasat mata, dia sudah memiliki kehidupan, yaitu pada usia 18 hari jantungnya sudah mulai berdetak ya. Lalu kemudian usia 4 minggu saya bilang mulai terasa nyeri. Kenapa saya katakan terasa nyeri? Karena pada saat 4 minggu itu sudah terbentuk sistem syaraf yang lengkap. Dari ujung rambut sehingga ke ujung kaki itu udah ada sistem syaraf yang lengkap. Berarti pada saat 4 minggu, jika seorang janin tidak dikehendaki
oleh mamanya mau diaborsi dengan cara kuretasi. Yaitu kuretasi itu dihancurkan melalui pisau yang dimasukkan ke dalam rahim, digunting-gunting, dihancurkan. Berarti dia sudah merasakan. Benar? Ya, sudah merasakan sakit. Makanya saya bilang mulai terasa nyeri. Usia 6 minggu, gelombang otak sudah mulai terdeteksi. Usia 8 minggu, organ vital sudah terbentuk dan sudah memiliki sidik jari. Lalu kemudian kulit warnanya sudah terlihat di dalam kandungan. Apakah kulit warnanya putih, hitam, atau kuning langsat, atau sawo matang, atau hitam, ya, itu sudah terbentuk dan yang membentuk yang kita tahu adalah Tuhan. Lalu kemudian rambutnya apakah lurus, keriting, atau kriwil-kriwil, ya. Lalu hidungnya, matanya sudah terbentuk. Apakah hidungnya mancung, setengah mancung, atau seperempat mancung? Dan itu sudah terbentuk sejak dalam kandungan. Kita nggak bisa memilih. Dan yang kita pasti tahu, yang menciptakan adalah Tuhan. Dan saya sangat yakin Tuhan tidak pernah meleset ketika Dia menciptakan kita. Loh, kalau Tuhan nggak pernah meleset, Bu Gloria, kok ada yang hidungnya pesek mancung ke dalam? Kok ada yang kulitnya gelap? Saya kepengen kulitnya seperti Ibu Gloria. Kok adanya rambutnya kriwil-kriwil gitu. Jadi nggak cantik. Jadi kalau mau seperti rambutnya lurus seperti Ci Gloria, saya harus pergi ke salon, harus bonding. Tetapi ukuran kecantikan kita, ukuran kita menjadi orang yang menarik, sebenarnya bukan dari ukuran fisik. Ukurannya tuh dari dalam hati kita. Kalau hati kita menerima apa yang Tuhan ciptakan, kita sejahtera nggak? Sejahtera kan? Kita terima kan? Iya kan? Kalau kita terima, kira-kira kita bisa senyum nggak? Bisa senyum nggak, Ci? Senyum ya? Kan? Kalau kita bisa senyum, ini kalau orang senyum, kita bicara cantik, kita bicara wanita ya. Kita singkirkan dulu yang laki-laki, bye-bye dulu ya. Mas, minta ampun ya Mas, maaf. Ya, kalau kita bisa senyum, kira-kira kita jadi pribadi yang cantik gak? Iya kan? Sebenarnya orang mau cantik ya, dari anak-anak sudah mengerti cantik belum? Udah kan? Remaja, sampai istilah ke nenek-nenek kepengen cantik. Bener gak, Ci? Iya kan? Karena apa? Saya sudah jadi nenek-nenek, Ci. 61 tahun. Saya tetap mau tampil cantik, Ci, ya. Makanya tadi saya pakai listikan dulu. Tadi mau ke Jakarta saya ngeblow dulu, ya kan? Rambut yang putih saya ngecat dulu, ya kan? Kalau saya putih begini saya tampil di sini ada ceces ini. Ya, si Thomas ngundang pembicara tuwek kok. Nah, nenek-nenek. Bercanda. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah meleset, ya. Kita mau hidung mancung, setengah mancung, mata segaris, kita tetap ciptaan Tuhan yang luar biasa. Lanjut. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, apa yang dikatakan Alkitab? Sebenarnya yang belum makan, sambil makan nggak apa-apa deh. Daripada nggak apa-apa kok, nggak masalah ya. Kita hanya sharing. Ya, jadi kata Tuhan, sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, katanya Tuhan jauh hari sudah mengenal kita. Berarti sekarang kita sudah terbentuk, sudah seperti ini dengan segala permasalahan. Kira-kira Tuhan masih kenal kita nggak? Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita punya masalah? Karena Tuhan ingin dengan masalah itu kita akan angkat tangan kepada kita untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita nggak punya masalah, kita nggak akan bakal, Tuhan tolong saya, nggak bakalan. Maka Tuhan kasih kita masalah demi masalah supaya kita mengenal Tuhan. Ya, oke, lanjut. Apa yang dikatakan firman? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa yang dikatakan Alkitab tentang pembuatan kita, dia katakan Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Awalnya saya tidak mengerti akan firman Tuhan, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Teman-teman kan tahu ya, pekerjaan menenun atau kata lainnya memintal. Yaitu menenun atau memintal, melakukan pemintalan dari satu benang ke benang yang lain dengan satu mesin ya. Itu artinya ketika seseorang melakukan pemintalan, dia tidak bisa melakukan pekerjaan dua pekerjaan sekaligus. Dia harus fokus terhadap benang yang dipintal. Itu artinya supaya apa? Supaya fokus, supaya menghasilkan kain yang cantik, bagus ya. Artinya ketika Tuhan menenun pribadi lepas pribadi, itu dia sangat fokus. Kita ini bukan buatan pabrik. Mungkin nama email ya. Email di dunia ini mungkin banyak email di Cirebon, di Jakarta, ya kan banyak. Mungkin nama JJ ya, JC ya, JC nama JC mungkin banyak ya. Tetapi JC email yang seperti ini hanya satu di dunia, yang uniknya seperti ini, ya kan? Karena kita bukan buatan pabrik. Kalau buatan pabrik seperti biskuit ya, semuanya sama. Bayangkan kalau kita dibuat oleh Tuhan seperti pabrik, kita sama. Nggak ada uniknya, nggak ada menariknya, nggak ada istimewanya. Tapi Tuhan ciptakan hanya satu. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib apanya? Jadi pada saat terjadinya pembuahan di dalam rahim mama kita, pada saat terjadi pembuahan itu, ada dikatakan ratusan juta sel yang berada di rahim mama kita. Dari ratusan juta sel itu mereka berebut mau dibuahkan. Tetapi yang diizinkan Tuhan dari ratusan juta itu cuma satu. Yang lain mati. Jadi yang dipilih Tuhan hanya satu. Bayangkan dari ratusan juta sel yang dipilih satu. Cece namanya siapa? Santi. Dari ratusan juta sel yang dipilih, Santi dicomot sama Tuhan. Aku pilih nih Santi supaya dia lahir ke dunia. Istimewa nggak, Ce? Istimewa nggak? Dari sekian ratus juta masyarakat di dunia, di Indonesia, yang dipilih Pak Jokowi jadi presiden. Istimewa nggak? Istimewa. Apalagi kita dipilih oleh Tuhan, nggak sembarangan. Sudah diciptakan, dia akan punya hidung mancung, dia punya mata sipit, tetapi kita istimewa di dalam Tuhan. Lalu kemudian kita bukan hanya sekedar diciptakan saja, bukan hanya ya udah sekedar lahir, enggak, tetapi Tuhan punya maksud dan rencana yang baik atas diri kita. Tetapi banyak orang yang gagal masuk ke dalam panggilan rencana. Karena apa? Tidak ada kerinduan. Untuk itu, kita tidak boleh menjadi jemaat-jemaat yang biasa-biasa saja. Kita harus ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Untuk itu kita harus berperan aktif, punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Tuhan, aku mau dong, tahun ini aku mau ambil pelayanan dengan Engkau. Engkau mau pakai saya sebagai apa? Sebagai asyir, jalanin sebagai asyir. Saya ini nggak langsung jadi pembicara seperti ini, Ci. Saya itu orang yang minder, pemalu. Tetapi satu hal, saya cuma punya hati dan kerinduan untuk bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Dan itu pun jalannya nggak lurus, gitu ya. Jalannya melewati kerikil-kerikil, kesusahan, pembentukan, dibully, macam-macam. Akhirnya ya saya dalam pembentukan itu, dalam kesusahan itu, ternyata Tuhan mau perbaiki saya.
Pertama, dia perbaiki hati saya yang mengalami luka-luka batin. Kedua, dia memperbaiki cara pikir saya yang dulu saya bilang, Tuhan kenapa engkau enggak adil? Saya diciptakan jelek, saya dibuat Tuhan cacat, ternyata saya salah. Kata Tuhan, kamu diciptakan berharga dan mulia. Masa sih Tuhan? Tapi saya belajar, ini firman Tuhan benar apa benar ya? Gitu ya. Terus saya belajar untuk mempercayai firman Tuhan seutuhnya. Tuhan, kalau memang firman Tuhan ini itu adalah firman satu kebenaran, saya mau mengalami bahwa saya ini berharga dan mulia. Saya sering ucapkan ini pada saat saya mandi, pada saat saya melakukan rutinnya. Aku berharga dan mulia Tuhan. Nah, pelan-pelan cara pikir saya mulai berubah. Pelan-pelan saya bisa mengampuni diri saya. Pelan-pelan saya bisa mengampuni apa yang mama saya lakukan. Dan melalui proses, tadinya saya yang gagap, dulu saya gagap. Saya ini ceritanya anak yang dulu pernah mau diaborsi. Jadi cacat dan gagap dan minder, pemalu, penuh ketakutan. Tapi Tuhan pulihkan dan sekarang saya jadi seorang motivator tentang aborsi. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, apa itu aborsi? Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan ibu dan terjadi pada usia kehamilan kapanpun. Maksudnya, mungkin sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu, orang melakukan aborsi itu bisa 1 bulan, 2, 3, maksimal 4 bulan. Tetapi zaman sekarang dengan alat-alat kedokteran yang canggih, orang bisa melakukan aborsi pada usia kandungan yang tinggi. 7, 8, 9 bulan. Lalu di plus dengan ibunya punya satu penyakit. Bisa lakukan aborsi dengan aman. Lanjut. Ini adalah bayi-bayi yang diaborsi. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini saya memberikan satu pengetahuan namanya dilatasi dan kuret ya. Jadi kenapa saya begitu sangat antusias menawarkan presentasi ini ke sebanyak-banyaknya ya. Karena saya mau mengubah cara mindset orang. Karena mindset banyak orang bilang, oh enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa diaborsi ya. Kenapa? Karena masih segumpal darah. Jadi belum jadi orang, belum jadi janin ya. Tapi hari ini kita lihat nih, hari ini ya. Ini bandingannya koin. Koin saudara tahu ya, teman-teman, kecil sekali kan. Jadi sebesar koin ini di dalam bungkusan darah, ini sudah terbentuk organ tubuh yang lengkap. Ini sudah dihancurkan nih. Sudah ada tangan, sudah ada kaki, udah ada paru-paru, udah ada kepala. Ya, kita lihat bagaimana cara prosesnya. Lanjut. Nah, ini ya 9 bulan. Apa sih yang dinamakan kuret? Semua teman-teman tahu kuret nggak? Tahu kuret nggak? Tahu? Tahu istilah kuret? Cuman tahu kan? Tapi prosesnya tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, hari ini kita belajar tahu ya. Kuret itu lubang leher rahim diperbesar, ya. Lalu masuk alat kuret. Alat kuretnya itu seperti pencapit roti, ya. Bayi yang masih sangat muda, 9 minggu, itu digunting-gunting, dihancurkan, ya. Lalu kemudian yang kedua itu ada alat yang lain. Yang ketiga ini alat yang lain dikorek nih, dikorek begini, gitu, korek ya, dikorek. Nah, dikorek. Kalau dikoreknya itu dikorek, dikuret. Kalau dia terlalu dalam, itu bisa terjadi pendarahan. Ya, kalau pendarahan terus-menerus, si ibu bisa mati seketika. Atau bisa terjadi infeksi, atau bisa terjadi sakit kanker. Ya, atau di dalam lapisan ini, ya, di dalam rahim, ini ada satu lapisan. Kalau lapisan itu ikut terangkat, ikut terkuret, untuk dia nanti hamil berikutnya tidak bisa hamil. Karena apa? Indung telurnya tidak bisa menempel. Karena kan lapisannya sudah terangkat, ya. Berarti dia mandul, ya. Lalu kemudian ini
Ini janin yang tadi digugurkan tuh ya. Sudah ada tangan, kaki, kepala, otak nih ya. Itu sudah berdarah-darah. Lanjut. Dilatasi dan evakuasi. Nah, ini sudah terlalu besar ya. Kita lanjut, kita lihat caranya. Ini 23 minggu udah jadi semuanya ya. Bukan gumpalan darah, udah jadi. Ini nggak bisa pakai cara yang pertama ya, tetapi digunting per bagian, digunting tangannya, digunting kakinya. Yang terakhir adalah tengkorak kepala. Ya. Ini gini gambar mati, sebentar kita lihat gambar hidup. Ini dengan peracunan dengan menyuntik larutan garam pekat. Garam pekat yang dimaksud ini bukan garam dapur yang biasa kita pakai untuk memasak ya. Garam pekat ini adalah garam kimia. Garam kimia ini dilarutkan, dimasuk dalam suntikan, lalu disuntikan ke dalam rahim. Nah, si janin ini menyedot larutan garam itu ya, lalu dia kepanasan dalam 1 jam. Ini bukan dicat ya, ini hangus terbakar dalam 1 jam ya. Dia meronta-ronta kesakitan. Lalu 24 jam kemudian si ibu merasakan sakit dan melahirkan janin yang sudah tidak bernyawa ini. Lanjut. Ya. Nah, yang keempat dengan operasi bedah sesar. Kalau kita tahu ya, kalau seseorang tidak bisa melahirkan secara normal, dia kan namanya sesar, benar kan? Tetapi kalau janinnya itu sudah besar dan si ibu tetap tidak menginginkan bayi itu, dia harus disesar. Nah, kalau disesar artinya dibedah kan? Ketika dibedah, janin dikeluarkan, menurut teman-teman, janinnya ini masih mati, hidup atau mati? Hidup kan? Nah, karena dia tidak diinginkan, maka dibuang ke tempat sampah, diambil pisau sama dokter, ditusuk. Dan itulah yang terjadi di kelas-kelas kedokteran ini. Ya, jadi benar-benar bayi hidup sengaja dimatikan karena mamanya tidak mau. Lanjut. Ini sudah jadi sampah. Lanjut. Ini namanya partial birth abortion ya. Partial birth abortion, aborsi sebagian. Ini adanya bukan di Indonesia, adanya di luar, di Amerika. Jadi di Amerika ini ada sistem undang-undang yang mengatakan jika bayi yang keluar kepalanya dulu itu sudah dianggap menjadi seorang manusia. Jadi dilindungi oleh undang-undang. Tetapi oleh dokter-dokter yang melakukan aborsi ini supaya mereka tidak kena pasal undang-undang tersebut, maka ketika bayi mau lahir, bayinya diputer. Diputer supaya kakinya dulu. Ya, jadi kan nggak masalah kan? Kakinya dulu sampai tengkuk kepala, ini ditusuk. Ya, tengkuk kepala ditusuk, dilobangi dengan gunting, lalu dimasukkan selang itu dihubungi lagi dengan satu alat, ya, seperti alatnya kayak alat vacuum cleaner, maka otak dan sumsumnya itu disedot. Jadi bayi kejang-kejang mati seketika. Untuk apakah bayi-bayi yang tidak bersalah ini dimatikan dengan sengaja? Bayi-bayi ini untuk dikirim, dijual ke pabrik obat, ke restoran-restoran kesehatan ya, lalu kemudian dikirim ke pabrik-pabrik obat untuk kosmetik ya. Kita akan lihat. Lanjut. Ya, ini adalah bayi korban pil tuntas. Nah, bayi korban pil tuntas ini adalah bayi orang Jakarta. Jadi mamanya tidak menginginkan bayi ini lahir ya, dia minum pil tuntas. Mungkin generasi tahu pil tuntas ya Bu ya? Tahu ya Ci? Zaman dulu kan ada iklannya Lydia Kandau di TV, ya kan? Tas ya. Jadi kalau orang udah married ya, kan dia kan misalnya nggak mens, berarti kan hamil kan? Nah, tapi zaman dulu itu dia nggak ngerti pil tuntas ini adalah salah satu untuk mengaborsi. Jadi kalau udah nggak hamil berarti kan positif kan? Dia minumlah pil tuntas supaya menstruasi, tapi dia nggak pikir itu aborsi. Nah, orang ini dia minum pil tuntas supaya mensnya keluar gitu ya.
ternyata sudah begitu sangat banyak minum pil itu, dia tidak gugur ya, tidak menstruasi. Maka anaknya nggak bisa lahir, nggak bisa gugur, tapi ketika 9 bulan lahir kedua lengannya dan kedua kakinya benar-benar tuntas. Coba kalau kita bayangkan ya, kalau dia itu mungkin saudara kita, keponakan kita, susah nggak kita? Susah nggak? Kalau dia sampai besar, susah nggak? Betapa susahnya, ya kan? Dia bukan hanya jiwanya saja yang rusak, pasti menjadi tertolak ya. Tetapi kehidupannya juga akan bergantung kepada orang lain. Lanjut. Nah ini, lahir dari orang tua pecandu narkoba. Jadi bayinya ini kayak jelly. Matanya tidak ada tuh. Akhirnya bayi ini meninggal. Lanjut. Nah ini ya, tentu saja obat-obat ini tidak diperkenalkan secara terang-terangan, terbuat dari mayat bayi yang tadi saya ceritakan. Itulah sebabnya dipakai istilah life essence of whole embryo. Jadi ini banyak dijual dan sudah masuk Indonesia. Ada orang yang rambutnya itu tidak berambut ya, istilahnya botak gitu ya. Dia coba minum, bukan diminum, ini disuntikan ya, itu numbuh rambut lagi. Ada orang-orang yang sudah keriput, sudah tua gitu ya, adalah bintang-bintang film dan kayaknya mukanya masih kenceng ya. Kemungkinan dia pakai ini, seperti itu. Karena itu katanya bisa mengeluarkan sel-sel yang baru. Lanjut. Ini adalah janin-janin yang digugurkan ya. Lalu kemudian dicuci bersih dengan sabun dan ini disuntik supaya dia tahan lama dan tidak bau amis. Lanjut. Ini ya, ini itu berdarah-darah. Lanjut. Ya. Aborsi atau kehidupan. Lanjut. Nah, ini adalah ya ini Cici, yang lain udah pernah dengar ya. Udah pernah, kamu belum pernah dengar. Jadi saya ini adalah anak batal aborsi, Cek. Jadi mama nggak mau saya lahir, akhirnya mama saya minum obat, jamu dan pijet. Tapi nggak berhasil. Akhirnya saya lahir, tangan kanan saya 2 jarinya tidak ada kuku, tangan kiri saya 3 dan jari-jari saya ini lembek. Lalu kaki saya ini, kaki kanan saya 5 jarinya nggak ada kuku. Kaki kiri saya cuma setengah, seperti itu. Dulu saya belum kenal Tuhan ya. Betapa sulitnya kaki yang kiri ini untuk cari sepatu yang standar, yang umum. Susah sekali. Tetapi tahun 86 ketika saya mengalami kesedihan, kesusahan, bahkan anak yang digugurkan ya, ditolak di dalam rahimnya itu, banyak diikuti dengan roh maut. Saya tuh nggak bisa berdiri di ketinggian di mall di lantai 2, ya di bawahnya kan hall ya. Saya nggak usah lihat begini, nggak usah. Saya gini aja di pinggir. Itu seperti ada satu kekuatan yang menguasai saya, yang berusaha mengangkat saya untuk saya terjun ke bawah. Jadi ada roh kematian pada diri saya. Lalu belum lagi saya tidak punya komunitas, saya dibully, dikata-katain buntung, seperti itu. Lalu kemudian untuk cari sepatu itu sulit ya, karena kakinya kecil sekali tuh, seperti itu. Jadi nggak bisa pakai sepatu yang standar dan saya nggak pernah menemukan sepatu yang nyaman. Dulu waktu saya kecil, waktu kelas 4, mama membelikan saya sepatu boot plastik. Tapi kan sepatu boot itu kan lubangnya besar, kaki saya kecil. Jadi waktu saya pakai, saya pergi ke sekolah, terlepas. Karena kakinya kecil kan, ya terpaksa karena saya harus sekolah, saya tarik jalannya seperti ini ke sekolah. Betapa memalukan. Orang-orang lihatin saya, kaki kamu kenapa? Kamu cacat ya? Wah, malu sekali. Susah. Tambah sudah pahit di dalam, di luar juga tambah pahit dan tidak nyaman ya. Tetapi lalu kemudian masa remaja itu katanya masa yang menyenangkan. Tetapi waktu saya remaja ya, waduh saya hidupnya susah, nggak pernah ikut teman-teman menikmati namanya ulang tahun 17 tahun ya, nggak pernah menikmati yang namanya
remaja mengalami seperti bunga cantik ya. Saya merasa saya diciptakan jelek. Semuanya jelek, udah minder, udah penuh ketakutan, semuanya hal yang nggak menarik ya. Tapi satu hari saya mendengar satu berita yang luar biasa bahwa orang pribadi yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Dialah yang menciptakan kita. Dan saat itu saya membuka hati kita, saya membuka hati saya mengundang Tuhan yang menciptakan ini, yaitu yang bernama Tuhan Yesus. Dan sejak itu saya mengalami perubahan demi perubahan dari yang takut, lalu kemudian saya berubah tentunya secara pelan-pelan ya, berubah cara pikir saya, hati saya, lalu kemudian saya belajar untuk setelah saya tahu mama saya melakukan aborsi, saya pelan-pelan awalnya nggak bisa mengampuni. Karena apa? Ingat lagi ke masa lalu, susahnya jalan, susahnya diterima orang. Lalu ketika ada orang-orang yang ngelihat aja tangan saya seperti ini, kabur. Mereka pikir saya sakit kusta seperti itu. Jadi kalau ingat itu, saya nggak mau ngampuni mama saya, udah luka. Tetapi firman Tuhan katakan, bukan yang berkata-kata memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi yang melakukan kebenaran kehendak Tuhan. Wah, saya takut. Lalu saya bergumul, saya berdoa, Tuhan, jika Engkau Tuhan yang hidup, berikan saya kemampuan untuk melepaskan apa yang mama saya lakukan. Satu hari ketika saya lagi merenungkan firman Tuhan, ada satu pernyataan firman Tuhan mengatakan, Tuhan menciptakan manusia itu berharga dan mulia. Waduh, saya bilang, wah ternyata saya di mata Tuhan itu pribadi yang berharga ya. Bahkan bukan cuma berharga saja, ternyata saya mulia. Menurut saya, seseorang yang mulia itu adalah dalam kerajaan ya. Ternyata kita ini mulia loh. Saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih saya itu berharga dan mulia. Dan yang pernyataan terakhir Tuhan katakan, aku mengasihimu. Saya nangis. Karena apa? Saya cacat, saya merasa nggak dikasihi sama mama. Jadi efeknya bukan cacat saya memberontak. Saya galak kepada mama saya. Dan setiap perkataan mama ya, itu nggak bisa nempel di otak. Kenapa? Karena ketika saya masih dalam janin ya, ini mama punya hati menolak saya. Apapun bentuk alasannya dia menolak seorang janin ya. Dia menolak. Itu kan batin si mama sama batin si anak nempel aja. Nempel kan ya? Kan? Jadi ketika mamanya menolak, anaknya tahu nggak? Pasti tahu. Jadi ketika si janin ini lahir menjadi seorang pribadi, penolakan itu ngikut. Jadi saya nggak tahu nih, saya cacat akibat tulang mama. Tapi saya sudah menolak diri saya. Saya sudah menolak tentang mama, saya nggak bisa deket-deket mama, dan mama saya juga nggak bisa deket-deket. Nggak bisa memeluk saya, nggak bisa beri kata-kata kekuatan dan motivasi, dan apapun kata-katanya, nggak pernah. Jadi saya timbul jadi manusia apa? Manusia minder. Manusia apa-apa saya nggak bisa, apa-apa saya bilang jelek, apa-apa di mana masa depan saya. Tetapi yang luar biasa, saya mendengar bahwa saya diciptakan Tuhan. Bukan saya saja, tetapi kita semua diciptakan Tuhan berharga dan mulia. Jadi kita harus meresponi pernyataan Tuhan. Oh, kalau gitu aku berharga. Pertama, kita tidak boleh hidup sembarangan. Yang kedua, Tuhan sudah banyak melakukan kebaikan nggak sama teman-teman? Banyak nggak? Banyak nggak, Dek? Pasti. Iya kan? Pasti. Kita bisa bangun tidur, bisa nafas, itu masih kebaikan Tuhan. Berarti Tuhan masih kita kasih kesempatan untuk maksud Tuhan. Jadi, kalau kita sudah merasakan respon Tuhan yang baik, kita mau buat sesuatu nggak untuk Tuhan? Mau nggak, Dek? Seperti kamu masih muda ya. Meresponi Tuhan apa? Hormati orang tua kita. Itu respon yang pertama.
Iya kan? Yang kedua, kita hidup harus bertanggung jawab. Iya kan? Bangun tidur. Kalau yang masih muda-muda, ini kebetulan kamu yang paling muda. Beresin kamar, ya. Tapi anak muda sekarang, ada si iem mah. No. Justru belajar dari hal yang kecil itu, baru kita bisa mencapai, meraih hal yang besar. Benar itu, Dek. Kita harus latih. Oh, tenang, Tante. Nanti kalau saya sudah besar, pasti saya bisa meresponi yang baik. No. Tuhan nggak bisa dilihat. Tetapi Tuhan selalu ngintip di setiap sisi-sisi hidup kita. Ya kan? Kalau kita hidup tidak bertanggung jawab, susah kita untuk hidup, mendapatkan hidup yang lebih lagi. Tapi hari ini kita belajar untuk hidup bertanggung jawab, ya. Oke, lanjut. Nah, lalu kemudian dengan perjalanan waktu saya pulih, Tuhan pimpin saya untuk bisa berbicara selancar ini. Ini satu bukan pekerjaan yang instan seperti saya membalikan telapak tangan. Perjalanan yang panjang. Saya bertobat tahun 86, kira-kira usia saya waktu itu 22 tahun. Tetapi sekarang hari ini saya berusia 61. Jadi perjalanan yang panjang sekali, ya. Akhirnya sekarang kami punya rumah singgah, namanya Rumah Tumbuh Harapan. Ini adanya di Bandung. Rumah Tumbuh Harapan ini adalah kita rumah untuk menolong orang-orang yang hamil di luar nikah, yang diperkosa mungkin, atau pacaran bablas, hamil, ya. Lalu kemudian ketika dia cerita sama orang tuanya pasti malu kan? Bagaimana? Nah, akhirnya kami punya inisiatif untuk kami menolong orang-orang yang punya kasus demikian. Kami taruh di rumah singgah, kami konseling, kami bimbing sampai mereka bisa menerima janin yang ada di dalam kandungan. Lalu kemudian kenapa kita konseling mamanya? Supaya mamanya itu bisa menerima keadaan, lalu dia bisa menerima janinnya, pastinya dipulihkan nggak? Pasti dipulihkan kan? Ketika dipulihkan janin itu di dalam kandungan, ketika janin itu lahir, dia menjadi anak yang baik. Itulah goal kita. Supaya lahir anak-anak yang baik, yang tidak memberontak. Itu ya. Inilah anak-anak kami ini. Lanjut. Ini sedang dijemur. Ya. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini anak-anak yang ini baru saja meninggal ya. Ini mereka ditinggalkan oleh mamanya. Lanjut. Nah, ini adalah ketika ibu-ibunya lagi banyak, saya dikontak sama rumah singgah. Ci, datang Ci, gitu, untuk memotivasi mereka. Ini, lanjut, ya, balik lagi coba. Ini ya, yang paling ujung yang warnanya bajunya ungu, itu usianya 13 tahun. 13 tahun mamanya itu pergi ke Jakarta. Jadi anak ini dititipin sama sang kakek. Lalu sang kakek itu kedatangan temannya. Nah, entah bagaimana kejadiannya, anak ini diperkosa oleh temannya dan hamil. Masih kecil sekali. Ini janin-janin yang ditinggalkan. Lanjut. Oke. Let's save the soul. Dengan teman-teman melihat anak-anak yang tidak dikehendaki ya, mari kita menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Caranya gimana, Bu? Caranya mungkin teman-teman nggak bisa presentasi seperti ini, atau ada kerinduan mau melakukan ini, nggak apa-apa, ambil ininya bisa presentasi di komunitas saudara. Oke, nanti aku kasih. Atau someday mungkin di Cirebon ini ada klien atau apapun, kita dengar dia hamil. Ya kan, kalau hamil pasti keluarga pusing kan. Perkenalkan rumah singgah ini, konteks saya. Nanti kita bawa dia di rumah singgah ini, kita tolong mereka. Yang penting dia punya BPJS. Seperti itu. Ini ya, ini pada saat ini terjadinya pembuahan. Jadi yang tadi saya ceritakan ada ratusan juta sel yang beredar, yang dipilih
hanya satu. Nah, ini sudah mulai terbentuk. Ini sudah jadi, sudah mulai terbentuk. Sudah terbentuk tangannya. Jantungnya mulai berdetak. Ini sistem syarafnya sudah ada, ya. Nah, ini adalah dia sedang dikuret bagian kaki, badannya sedang digunting-gunting, sedang dihancurkan. Itu yang putih-putih itu adalah air ketuban. Ya. Ini kita lihat mulutnya akan terbuka. Nah, dia seperti merasakan kesakitan. Nah, ini dia sedang teriak, meminta tolong kepada mamanya. Ini adalah darah akibat penghancuran. Dan yang tersisa sekarang tinggal tengkorak kepala yang tidak dapat hancur. Ini janin-janin yang dihancurkan. Lihat lidahnya ya, sampai keluar. Ini janin yang masih sangat kecil sudah terbentuk. Ini sudah jadi sampah. Kaki yang sudah terpotong-potong, ini paru-paru, tangan, kaki yang sudah hancur dan pembandingnya adalah koin. Ini sudah jadi sampah. Ciptaan Tuhan yang dianggap tidak berharga sama sekali. Mama, aku jangan diaborsi. Demikian tentang presentasi tentang bahaya aborsi dan dampaknya. Untuk itu kita belajar menghargai. Tuhan telah menciptakan kita tidak dengan sembarangan, tapi Tuhan menciptakan masing-masing kita itu unik, dan percaya bahwa setiap kita dilahirkan di dunia ini
Tuhan punya maksud dan rencananya. Amin.